Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari Selasa ini kita masih dapat bertemu kembali anak-anakku. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu bersyukur apa yang Allah berikan pada hari-hari, ya, pada setiap hari, pada diri kita harus mensyukuri tentang keadaan, tentang apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Siap untuk bersyukur ya? Alhamdulillah. Anak-anakku, baik, hari ini kita akan belajar tema 5, mengenal ekosistem, subtema 2, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem di pembelajaran kedua. Namun sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 2 ini adalah: 1. Kita akan belajar tentang menjelaskan rantai makanan dalam satu ekosistem. Yang kedua, kita akan belajar membuat teks non-fiksi tentang ekosistem. Yang ketiga, kita akan belajar properti tari daerah. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Perhatikan gambar berikut. Kita mengulas pelajaran yang kemarin ya, pasti kalian tentu masih ingat. Di sini ada ekosistem sawah, yaitu terdapat padi, tikus, ular, dan elang. Masih ingat kan? Nusantara ulangi kembali ya. Padi atau tumbuhan ini merupakan penghasil makanan sehingga dia disebut produsen. Paham ya? Jadi padi itu merupakan tumbuhan. Tumbuhan itu penghasil makanannya sendiri, menghasilkan makanannya sendiri sehingga dia disebut produsen. Kemudian padi dimakan konsumen satu. Siapa konsumen satu itu? Ya benar, tikus. Padi dimakan tikus, maka tikus itu disebut sebagai konsumen tingkat 1 karena telah memakan tumbuhan yaitu padi. Tikus kemudian dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 2 karena memakan konsumen tingkat 1 yaitu tikus. Yang ketiga adalah elang. Ya, ular kemudian dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat 3 karena memakan konsumen tingkat 2 yaitu ular. Suatu saat elang akan mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus itu diperlukan tumbuhan dan kejadian ini akan terus berulang dari waktu ke waktu. Jadi itu mengulas pelajaran yang kemarin ya. Ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 yaitu ular, dan konsumen tingkat 3 yaitu elang. Kemudian pada di halaman 78 kamu bisa melihat gambar rantai makanan di sawah itu ya. Dan di situ ada pertanyaan, apa yang dimaksud aliran energi pada suatu rantai makanan? Nanti bisa ditulis ya jawabannya. Apakah yang dimaksud aliran energi pada suatu rantai makanan? Rangkaian urutan rantai makanan itu adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lain. Yang B, bagaimanakah hubungan antara rantai makanan dengan makanan rantai energi? Bagaimanakah hubungan antara rantai makanan, rantai energi? Rantai makanan, jawabannya adalah rantai makanan mengalirkan energi ke dalam individu makhluk hidup
sehingga ekosistem tetap terjaga. Yang C, peran produsen sangat penting dalam sebuah rantai makanan. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Maksudnya itu kenapa produsen itu sangat penting dalam sebuah rantai makanan? Produsen sangat penting keberadaannya dalam ekosistem. Jika produsen tidak ada, maka konsumen tidak bisa mendapatkan makanannya sehingga dapat mengganggu rantai makanan. Yang D, puncak suatu rantai makanan disebut rantai puncak. Jika suatu puncak punah, apakah yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Konsumen 1 tidak akan punah karena mereka masih dapat bertahan hidup dengan memakan produsen atau padi. Sedangkan konsumen 2 akan bertahan hidup karena masih memakan konsumen tingkat 1. Itu yang di halaman 78 ya. Yang jawaban nomor 2 itu kamu bisa tulis. Kemudian adanya ekosistem dapat menjadi inspirasi dalam berkarya. Jadi adanya ekosistem itu dapat menjadi sebuah inspirasi dalam berkarya. Antara lain dalam beberapa tari daerah. Perhatikan tari daerah berikut. Yang pertama ada tari caping ngancak. Tari caping ngancak berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tarian ini menceritakan tentang kehidupan para petani yang sedang bekerja dari menanam, merawat hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari mengenakan camping. Jadi tari caping ngancak ini berasal dari Lamongan. Ini menceritakan tentang kehidupan petani yang mulai dari menanam, merawat hingga memanen, dan propertinya juga menggunakan caping. Caping itu kalau di sini capil ya. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dipakai para petani saat bekerja di sawah. Caping dibuat dari anyaman bambu yang berbentuk kerucut. Perhatikan ini gambarnya tari caping ngancak. Nanti Usanda akan share videonya ya di Google Classroom. Nanti Usanda akan share videonya tentang tari caping ngancak. Selain tari caping ngancak, ada juga yaitu tari alang babega. Tari alang babega berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang mengepakkan sayapnya untuk mencari mangsa. Saat menemukan yang dicari, burung elang menuklik dan menyambar mangsanya. Gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar tari alang babega ya. Tari alang babega. Kemudian tadi kita juga akan belajar tentang teks non fiksi. Masih ingat kamu? Teks non fiksi itu adalah, kamu bisa lihat di halaman 78 ya. Di halaman 78. Karangan non fiksi atau teks non fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta. Jadi bukan karangan yang menggunakan imajinasi kita. Jadi teks non fiksi itu teks yang nyata. Selama kita mau membuat cerita itu tidak menghayal, cerita yang nyata yang terjadi pada peristiwa tersebut. Itu teks non fiksi. Dan tugas kamu hari ini adalah di halaman 81. Usanda harap semuanya mengerjakan ya nak ya, sehingga tidak ada yang tidak mengerjakan. Di halaman 81, kerjakanlah tabel 2.2. Silakan kamu menulis nama tarian serta properti tari. Properti itu yang digunakan dalam menari ya. Contohnya di situ tadi tari caping ngancak. Propertinya apa? Caping. Dan kamu silakan mencari 4 tarian lagi properti tari ya. Jika sudah selesai bisa dikirimkan tugas
Kak Ustazah ya nak ya. Ustazah harap semuanya mengerjakan dengan baik sehingga kamu faham apa yang telah Ustazah jelaskan. Mari kita membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit materi yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat dan anak-anakku diberi Allah pemahaman dalam belajar. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.